Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita masuk pada kata mutiara yang ke-182. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. I'timadan ala kismatihi wastiwalan bidzikrihi an mas'alatihi. I'timadan, hale menyandarkan, ala kismatihi, atas atau terhadap pembagiannya Allah, wastiwalan dan hale menyibukkan, bidzikrihi dengan zikir kepada Allah, an mas'alatihi daripada sibuk untuk menuntut atau meminta kepada Allah. Artinya bahwa kita cukupkan untuk menyandarkan, untuk beriktimat, menyandarkan atas seluruh apa yang sudah dibagi, apa yang sudah dipetakan oleh Allah. Maksudnya dibagi itu sudah dipetakan, sudah dikapling-kapling oleh Allah. Cukup itulah. Cukup kita menyandarkan atas apa yang telah dikapling oleh Allah melalui takdirnya kepada kita. Jadi jangan banyak menuntut, meminta, sudah cukupkan. Dari apa-apa yang telah diberikan, dihadirkan oleh Allah kepada kita. Lantas bagaimana kita cukup? Dengan wastiwalan, dengan cara, yaitu menyibukkan dengan zikir kepada Allah, ya, itu jauh lebih utama dibandingkan kita meminta atau kita berdoa kepada Allah. Nah, ini baru orang yang beriman terhadap pemetaannya Allah, kaplingan-kaplingan Allah, dan itu sudah jelas di alam azali, itu sudah jelas. Di antara hamba-hamba itu sudah punya kaplingan masing-masing. Sudah cukupkan itu aja, sudah. Tidak usah menuntut hal-hal yang baru. Jangan terlalu banyak berdoa, jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Cukupkan beriktimat atas kaplingan-kaplingan Allah dengan selalu istiwal, sibuk, ya, menyibukkan diri, ya, memperbanyak zikir kepada Allah, ya, itu jauh lebih utama dibandingkan kita menuntut atau meminta kepada Allah. Kultu, saya katakan, amal iktimadu ataupun bersandar alal ismatil azaliyati, atas pembagian Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali. Takut dama, maka sungguh telah dulu apa al-kalamu, penjelasan, alaiha, atas, yaitu kajian tentang ismatil azaliyah, pemetakan Allah yang diberikan kepada para hambanya. Itu sudah dijelaskan di dalam kajian sebelumnya. Fil hikmati, di dalam hikmahnya, qabla hada, sebelum ini. Jadi sebelum kajian tentang iktimadan ala kismati ini, sesungguhnya kajian tentang beriktimat kepada kaplingan-kaplingan Allah yang telah ditetapkan di zaman azal itu sesungguhnya sudah dijelaskan akan hikmahnya pada kajian sebelumnya. Begitu juga wa amal istiwalu bidzikri,
Wa amal istiwalu maka adapun sibuk bizikri dengan zikir anil mas'alati dibandingkan meminta. Sibuk mengutamakan sibuk dengan zikir daripada meminta. Fakot takodama juga telah lalu atau fakot takodama telah lebih dulu qoriban dekatnya fil hadis di dalam hadis. Artinya fakot takodama qoriban itu baru saja kajian tentang yaitu menyibukkan zikir ya daripada menyibukkan untuk meminta itu. Kajian itu juga fakot takodama qoriban baru saja telah dijelaskan fil hadisi yang ada kaitannya di dalam hadis yang kemarin pada kajian kata mutiara yang ke-181. Diingatkan kembali hadisnya adalah man syaghalahu dzikri an mas'alati. Ini sudah kajian ini sudah lewat barusan saja pada kata mutiara yang ke-181. Wa qala dawu. Saya artikan dulu man adapun barang siapa syaghalahu yang menyibukkan hu akan man ya apa zikri yaitu ingat kepadaku an mas'alati dibandingkan yaitu meminta atau menuntut kepadaku. Kajian ini sudah lewat. Wa qala dawu siapa Al-Wasiti Imam Al-Wasiti radhiyallahu anhu radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Syekh Al-Wasiti. Dawuhnya begini Syekh Al-Wasiti, majaro laka fil azali khairun min mu'aradatil waqti. Ma adapun sesuatu apapun jaro yang telah lewat ketetapannya. Jaro yang telah lewat apa ma ketetapannya laka pada dirimu fil azali di dalam zaman azali itu khairun jauh lebih bagus min mu'aradatil waqti daripada yaitu menentang terhadap waktu hari ini. Artinya bahwa apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman azali itu kamu terima itu jauh lebih utama dibandingkan kamu harus menentang terhadap apa yang hadir pada hari ini. Saya contohkan gampangannya. Sekarang di siang bolong seperti ini, ngajinya ini memang siang. Ini matahari itu kan sudah terbit. Namanya siang bolong, siang hari. Matahari tampak jelas. Dan ini sudah merupakan satu takdir yang telah ditetapkan. Jadi artinya majarolaka, apa-apa yang telah berjalan, yang telah berlangsung ketetapan Allah di zaman azali, seperti matahari terbit siang bolong ini jauh lebih bagus kita terima begitu loh. Khairun lebih bagus min mu'aradatil waqti daripada yaitu menentang kepada waktu. Ya, waktu siang kok sampean tiba-tiba pengen ya Allah mudah-mudahan cepet ini sampean ganti. Ya jam 12 siang terang benderang gini tiba-tiba kamu pengen tiba-tiba jam 12 malam datang. Ya. Itu namanya apa namanya? Sampai menentang kepada waktu itu namanya mu'aradatil waqti itu. Sampai sudah ditakdirkan oleh Allah ya menjadi orang yang sukses kok tiba-tiba kamu kok pengen bangkrut, pengen pailit, atau kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang kiai kok tiba-tiba kamu pengen jadi pengusaha. Sudahlah apa yang hadir hari ini ya yang telah ditakdirkan oleh Allah, kamu menerima takdirnya Allah pada hari ini ya itu jauh lebih baik sampai terima karena itu semua sudah keputusan di zaman azali. Apa-apa yang telah diputus zaman azali itu jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dibandingkan sampean menolak ya atau menentang akan waktu di mana sampean hari ini telah menerima takdir Allah. Ya kalau hari ini kita diberi sakit oleh Allah ya sudah
karena itu sudah ketentuan di zaman azal. Ya, ini sudah terima dulu, nanti pada saatnya juga akan sembuh. Ketika sampean itu ketika diuji oleh Allah sudah jauh lebih utama, terima aja ujian itu. Jangan langsung kemudian sampean mengeluh. Ya. Diam, sabar, menerima itu jauh lebih bagus daripada harus menentang kepada takdir pada waktu atau saat ini. Ya. Yakni mengendaki musonef atau mengendaki kemudian diberikan pemaham oleh Ibnu Asibah yang dimaksud adalah bitolabi lil hati, yaitu menuntut atau meminta lil hati kepada bagian atau dumdumannya, ya, menuntut dumduman yang lain. Sudah dikasih jadi direktur, ya, kok sampean pengen jadi kiai itu loh. Jadi ini menuntut bagian-bagian yang lain. Bahwa sesungguhnya sampean itu sudah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan takdir di zaman azali, ya, yang mana sampean hari ini menerima takdir itu, kok tiba-tiba sampean itu menuntut bagian yang lain tuh. Lah itu namanya mu'arodotil waktu, menentang waktu. Nah, bagaimana yang benar? Ya terima aja lah keberadaan kita hari ini. Dan itu namanya sudah menjadi keputusan atau takdir yang sudah dicatat di zaman azali. Itu jauh lebih utama dibandingkan kita harus menentang, meminta perubahan, ya, secara instan atau langsung. Biarkan saja hidup ini berjalan, ibaratnya seperti air mengalir. Wa qala Dawud siapa Al-Qushairi, Syekh Imam Qushairi, ya, seorang sufi juga, seorang tasawuf yang punya kitab Risalah Qushairiyah ini. Di kitab Risalah Qushairiyah itu sebuah kitab tasawuf yang banyak menjelaskan tentang takrif, terus termasuk tokoh-tokohnya itu, autobiografi para tokoh-tokoh itu ada di dalam kitab Risalah Qushairiyah. Kalau pengen mendalami nanti kita ngaji bareng. Beliau terkait dengan doa, artinya sudah tidak perlu menuntut gitu loh. Jadi apa yang terjadi hari ini itu merupakan sudah ketetapan di zaman azali, ya, itu jauh lebih bagus, lebih utama, lebih baik dibandingkan sampean harus pengen merubah. Maka itu Imam Qushairi dalam dawuhnya beliau mengatakan begini, idza wajada, apabila mendapati, menemukan siapa hamba fi qalbihi, di dalam hatinya hamba, menumpukan isyaratan, ada sebuah petunjuk atau isyarat, ila du'ai, isyarat disuruh untuk berdoa, da'a ya dongo. Artinya bahwa ketika di dalam hati sampean kok ada keinginan, ada isyarat doa, maka berdoa. Ya. Artinya bahwa jangan sampai sampean berdoa itu karena seakan-akan Allah itu tidak memberikan kepada kamu. Jangan. Atau seakan-akan Allah melupakan atau lupa terhadap janji-janjinya kepada kamu. Ya. Begitu ketika seseorang didapati dirinya di dalam hatinya itu ada semacam petunjuk isyarat yang menggerakkan untuk berdoa, maka berdoalah. Kama sebagaimana pada seorang idza wajada, sebagaimana ini kiasannya, analoginya, biar kita bisa memahami dengan mudah. Kama sebagaimana idza wajada, apabila menemukan siapa hamba atau mendapati seorang hamba nasyaton, giat, semangat, au in bisaton, atau dalam keadaan lapang atau leluasa, lidu'ai, untuk berdoa, fadu'au, maka adapun berdoa dalam kondisi nasyaton, giat, dalam kondisi lapang, itu aula, jauh lebih bagus. Ini analoginya, ya.
Analogi yang lebih jelas terhadap ketika dirimu itu menemukan atau terdapat di dalam hatimu ada isyarat disuruh doa. Artinya semangat itu datang memang dari kolbun, bukan karena tuntutan semata. Jadi diibaratkan sebagaimana ketika seorang hamba menemukan atau mendapati dirinya itu giat atau rasa lapang untuk berdoa, maka doa pada kondisi seperti itu jauh lebih utama. Artinya ketika sampai giat itu waktu itu volume atau voltasi imanmu itu tinggi banget. Atau ketika itu kamu dalam keadaan lapang. Lah orang dalam posisi giat, volume imannya tinggi itu, maka dia ketika berdoa itu tidak punya kepentingan apa-apa, tidak menuntut apa-apa dari doanya itu. Hanya sekedar untuk menunjukkan doanya itu digunakan untuk litabud namanya. Untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Begitu juga orang yang lapang. Orang yang lapang itu artinya diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan, diberikan kepangkatan, diberikan keenak-enakan, diberikan enak oleh Allah, ya, diberikan mandi semuanya. Justru ketika pada saat-saat lapang seperti itu, maka doa dalam kondisi seperti itu jauh lebih utama. Karena doanya orang yang lapang, doanya orang yang giat itu tidak menuntut apa-apa. Ya, sebetulnya doanya orang yang kaya. Doanya orang kaya itu rata-rata tidak akan meminta kekayaan. Andai kan tidak dipenuhi oleh Allah, dia tidak akan kecewa. Betul. Ya, jadi bukan dalam keadaan lil darurah, bukan. Tapi betul-betul dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, lapang, punya pangkat dan jabatan. Pada saat seperti itu doanya itu tidak doa menuntut, kebanyakan adalah doa bersyukur. Pasti itu doanya banyak doa bersyukur. Andai kan tidak dipenuhi oleh Allah, sudah banyak sudah yang ia miliki. Nah, jadi ketika menemukan pada diri seorang giat atau inbisaton kelapangan atau keluasan untuk doa, maka faddu'a'u aulah. Doanya orang-orang yang dalam kondisi giat, semangat, karena voltase imannya itu 100 ya, 100 apa namanya, tegangannya itu 100, maka jauh lebih utama berdoalah. Karena ketika kamu berdoa itu sudah tidak punya angan apa-apa, tidak punya angan-angan apa-apa. Bayangkan orang yang sudah pangkatnya tinggi, sudah kaya, sudah atau tidak dalam posisi itu, tapi orang itu betul-betul pencapaian kolbianya itu betul-betul nerimo kepada Allah, qanaahnya luar biasa. Jadi doanya orang-orang qanaah itu mau dipenuhi atau tidak itu enggak penting. Tidak bedanya seperti orang yang sudah giat ibadah, orang yang dalam posisi inbisaton, doa-doanya itu adalah doa bersyukur yang banyak. Doa bersyukur kepada Allah, bukan doa menuntut. Sebaliknya wa idza wajada, apabila menemukan pada diri fi qalbihi, di dalam hatinya seorang hamba, qabdon, rasa susah, ya. Nah, justru ini dibalik. Ketika kamu susah, ditakdirkan pada saat itu kamu harus menghadapi banyak problem. Di saat itu kamu dalam keadaan pailit, gagal, ya, atau kamu dalam keadaan sakit, maka fasukutu, maka adapun diam itu aula, jauh lebih utama. Karena ketika kamu berdoa kepada Allah dalam posisi susah itu, kamu bernafsu. Pertama bernafsu untuk dipenuhi. Jadi nanti kalau dipenuhi kamu akan kecewa kepada Allah, lu Allah kok enggak tepat janji itu. Berbeda dengan orang yang inbisaton. Jadi orang yang dalam posisi inbisaton lapang dengan orang yang dalam posisi terjepit atau qabdon atau susah. Itu berbeda. Ini kajian tasawuf. Maka di saat seperti itu lebih bagus diamlah, sudah terima apa adanya dari takdir Allah. Ya, terima apa adanya dari takdir Allah.
Karena di saat seperti itu kalau kamu keluar dari posisi qabdon, susah itu justru ketika tidak dipenuhi oleh Allah, ya maka kamu akan kecewa. Kamu akan menuduh Allah lupa. Pasti kamu akan menuduh Allah lupa dengan janjinya. Ya. Dan ini su'ul adab pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza wajada, apabila menemukan seorang hamba fi qalbi, di dalam hatinya qabdun, rasa susah, fasukutu, maka adapun diam itu aula, jauh lebih utama. Sudahlah, terima aja. Yaitu tadi justru akan melahirkan unek-unek nggak bagus. Ya, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan tuduhan-tuduhan nggak benar, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waqala dawuh siapa ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, masa'altu aku nggak pernah jaluk, aku nggak pernah minta Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala halimaha agung Allah, bilisani, dengan lisanku, syai'an, sesuatu apapun, mundu khamsina sana, sejak 50 tahun. Katanya sebagian ahli tasawuf, aku itu ya dalam kondisi seperti ini sesungguhnya aku itu tidak pernah minta, lisanku tidak pernah nuntut kepada Allah apapun. Aku cuma banyak berzikir, bersyukur kepada Allah. Berzikir itu bukan nuntut loh ya, berzikir itu bukan doa. Jadi tolong bedakan antara zikir dengan doa. Ya, aku nggak pernah minta, lisanku itu selama 50 tahun aku tidak pernah minta kepada Allah, artinya nggak pernah berdoa. Wala uridu, dan aku juga tidak pengen an adua, untuk berdoa, wala ayyud'ahli, aku nggak pengen berdoa, wala ayyud'ah, dan tiada ayyud'ah, pengen didoakan, li bagiku tidak juga. Aku cukup sudah, karena Allah Maha tahu. Aku nggak mau nuntut Allah, Allah sudah tahu apa yang menjadi keinginanku. Wadzalika, adapun seperti itu, ya orang itu tadi tidak mau doa selama 50 tahun, itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu halimah suci, Allah itu laisa, tidak ada ya Allah biwafilin, sebagai zat yang lupa. Ini sebagai bentuk apa namanya, pengen mempraktekkan Allah tidak punya sifat lupa. Ngapain aku minta? Karena orang meminta itu sama dengan mengingatkan Allah, seakan-akan Allah tidak memenuhi janjinya, atau seakan-akan Allah itu lupa. Ya, yang banyak di antara hamba kan begitu, doanya itu doa nuntut, seakan-akan Allah lupa, Allah mengabaikan. Nah, salah sebagian ahli tasawuf itu sampai sebegitu itu jogonya, ta'adubnya kepada Allah, menjaganya ta'adub, etika kepada Allah, hubungannya sebegitu. Jadi dalam rangka itu, karena hampir seluruh dari doa-doa hamba itu sesungguhnya doa menuntut. Di samping seakan-akan Allah mengingatkan Allah, Gusti sampai jangan lupa loh, aku selalu doa, katanya sampai memenuhi doaku, sampai perintahkan aku doa, tapi sampai hari ini kok juga sampai mboten penuhi, tidak sampai penuhi. Itu kan artinya bahwa seakan-akan sampai itu mengingatkan Allah. Kalau mengingatkan Allah berarti seakan-akan Allah lupa, padahal Allah walaisa bighafilin amma ta'malun kan. Nah ini kesimpulannya dari kenapa sebagian para ulama tasawuf itu tidak mau berdoa, sampai beliau katakan masa'altu wa ta'ala bilisani syai'an mundu khamsina sana. Jadi aku tidak pernah minta atau berdoa kepada Allah, lisanku ini sedikit pun sejak 50 tahun. Bahkan wala uridu an adwa, aku nggak pengen juga berdoa, wala ayyud ali, dan tidak pengen didoakan untukku. Itu membuktikan bahwa wadzalika, adapun itu tidak berdoa seperti itu, li annallahu subhanahu laisa bighafilin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu halimah suci, Allah laisa, tiada Allah bighafilin, sebagai zat yang lupa. Hatta
Yudzakiru, sampai mengingatkan. Ya, hatta yudzakir kan sampai mengingatkan kan sampai kan begitu ya. Kata bal huwa, padahal huwa adapun Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui bi khufayati umurika, akan rahasia-rahasia urusan-urusanmu. Allah itu alimun kok. Allah itu alimun, mengetahui mulai dari yang besar sampai yang terkecil, yang matamu nggak ngelihat itu Allah tahu. Loh. Jadi kamu berdoa itu seakan-akan menuntut bahwa Allah lupa, sehingga sampai hatta yudzakir, sehingga seseorang itu mengingatkan. Padahal balhuwa, padahal huwa adapun Allah alimun bi khufayati umurika. Allah itu maha mengetahui akan rahasia-rahasia daripada seluruh persoalan-persoalan. Wayatika, maka kemudian datang kepadamu minha, daripada khufayat, apa ma sesuatu kosama yang telah mengkapling, ya, yang telah membagi-bagi Allah laka kepada. Padahal sesuatu yang datang kepadamu itu sesungguhnya sesuatu yang menjadi manajemennya Allah, sudah dimanage oleh Allah, sudah dikapling oleh Allah, ya, sudah ditentukan. Kama sebagaimana bayana yang telah menjelaskan siapa musannif dzalika akan hal itu biqaulihi, terkait dengan dawuhnya musannif. Artinya kita harus sadarlah bahwasanya Allah itu tidak punya sifat lupa. Ya, justru kamu yang banyak lupanya. Maka itu innama yudzakiru, innama yudzakkaru, dan bahwasanya yang pasti diingatkan itu ini kan. Lantas siapa yang semestinya diingatkan itu? Bukan Allah melalui doa-doamu itu. Makanya sampai ulama tasawuf nggak mau berdoa itu karena dianggap khawatir bahwa doanya itu doa mengingatkan Allah seakan-akan Allah lupa. Maka kemudian narasi kemudian di dalam kajian selanjutnya, yaitu kajian ke-183 itu innama yudzakkaru, semestinya yang diingatkan itu adalah siapa? Man, orang. Ya juzu, yang semestinya boleh alaihi atas man, atau bisa terjadi alaihi atas man apa al-ihfalu, yaitu lupa. Semestinya diingatkan itu adalah orang yang lupa, ya seperti hamba ini. Kalau Allah nggak ada kamusnya lupa, ya Allah nggak ada kamusnya lupa. Maka itu waqala dawus ya Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala dawuh di dalam surat apa ini? Al-Baqarah 75. Afatat ma'una ayyuminu lakum, afatat ma'una, adakah kamu sekalian berharap ayyuminu, agar supaya mereka itu beriman atau percaya lakum, kepada kalian semua. Ini ayat ada hubungannya dengan orang Bani Israil. Jadi Allah dawuh, apakah kamu pengen ya mereka itu agar supaya percaya kepada kalian? Ya. Itu seakan-akan kan kamu mengingatkan bahwa Allah itu tidak tahu kan gitu. Sehingga kamu pengen bahwa orang-orang Yahudi Bani Israil itu Yahudi Madinah itu agar menjadi beriman kepada kalian. Doa Allah itu sudah mendatangkan banyak tarbawiyah atau telah menunjukkan banyak isyarah-isyarah agar orang-orang itu sadar untuk kembali kepada iman yang sejati. Jadi apakah kamu mengharapkan mereka itu agar supaya beriman kepada kalian, ya, percaya kepada kalian, ya. Padahal Allah tahu, Allah itu sudah maha tahu. Jadi kamu itu seakan-akan juga menyindir, mengingatkan Allah. Walayah taju, maka tidak butuh Allah ila tanbihin, untuk diperingatkan.
Li'annahu karena sunnya Allah la yuhmiluka tidak pernah mengabaikan ya Allah kepadamu. Kamu kok seakan-akan mengingatkan kepada Allah. Jadi kamu pengen iman itu kan seakan-akan mereka itu sudah dikasih petunjuk tidak mau iman. Jadi sudahlah Allah tahu itu. Tapi kamu seakan-akan mengingatkan dengan berharap mereka beriman kan, berharapmu kan kepada Allah. Ya. Padahal walayah taju Allah ndak butuh ila tanbin diingatkan dengan cara seperti itu. Li'annau karena sunnya Allah la yumiluka tidak pernah mengabaikan ya Allah kepadamu fima terhadap sesuatu adapun ma. Itu min kismatika sudah menjadikan bagianmu, kaplinganmu sudah termasuk bagian yang telah dibagi oleh Allah. Kama bayanahu sebagaimana bayanahu telah menjelaskan kepada ma biqauli dengan dawuhnya, yaitu kata mutiara berikutnya yaitu ke 184. Ini lanjut saja. Wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ihmalu. Wa innama yunabbahu, yang pertama yang perlu diingatkan. Yang pertama tadi di kajian 183, yang semestinya diingatkan itu bukan Allah, tapi orang yang punya sifat lupa. Allah tidak punya sifat lupa. Yang punya sifat lupa adalah manusia. Yang perlu diperingatkan lebih keras lagi. Wa innama yunabbahu, yang mestinya yang perlu diberikan warning. Siapa man orang yajuzu yang memang semestinya atau yang boleh alaihi atas man apa al-imalu mengabaikan. Yang perlu diberikan warning itu adalah orang atau man, yaitu orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang mengabaikan. Allah tidak pernah mengabaikan kok kamu menyindir mengingatkan Allah. Pertama Allah nggak pernah lupa ya, dengan janjinya. Allah tidak pernah membiarkan kamu kok seakan kamu mengingatkan bahwa agar supaya Allah sadar. Yang perlu diingatkan, yang perlu disadarkan adalah man yajuzu alaihil iman, yaitu makhluk, orang yang memang layak untuk, yaitu karena man yajuzu alaihil iman, orang yang memang melakukan satu pengabaian. Iman itu pengabaian. Yang perlu diingatkan adalah orang yang yajuzu, yang boleh alaihi atas man apa ihmalu pengabaian. Sementara wal haqqu ta'ala adapun Allah yang maha Ta'ala halimah agung Allah la yajuzu, tiada, la yajuzu tidak wenang, tidak boleh alaihi atas Allah al-ihmalu, yaitu pengabaian. Allah Ta'ala nggak pernah ngabaikan. Kamu semua diperhatikan, baik orang kafir ya hidup di dunia ini seluruh diperhatikan oleh Allah. Ya, diperhatikan kehidupan makhluk ini tidak hanya orang Islam tapi seluruh ketika Allah menjadikan makhluk berupa manusia itu Allah tidak pernah mengabaikan, dipenuhi oleh Allah. Mau orang itu mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, dipenuhi oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak perlu di warning ya, dengan diingatkan bahwa Allah itu digambarkan dengan sifat ihmal ya, pengabaian. Yang mengabaikan itu justru manusia ini yang sering mengabaikan. Kenapa Allah ya tidak pernah mengabaikan? Karena Allah itu likamali kudratihi, karena sempurnanya kuasanya Allah, wa ihatati ilmi, karena yaitu karena menguasainya pengetahuan Allah. Ya karena kenapa kok Allah nggak pernah mengabaikan? Karena Allah mampu, sempurna kudronya Allah. Allah mampu mengetahui seluruhnya. Walakin akan tetapi, ya ini terkait dengan penggambaran bahwa orang yang berdoa itu pertama
seakan-akan digunakan untuk mengingatkan Allah, sehingga perlu berdoa. Yang kedua, orang berdoa itu ada, ini su'ul adab ini. Jadi doa yang seakan-akan mengingatkan Allah bahwa Allah lupa terhadap janjinya. Yang kedua, memberikan warning kepada Allah seakan-akan Allah mengabaikan. Ya, seakan-akan mengabaikan dengan hal itu. Walakin akan tetapi hikmatuhu, adapun hikmahnya ya, walakin hikmatu, adapun hikmahnya Allah dengan doa itu ya, dengan doa itu hikmahnya begini, iktadut, yaitu akan menuntut, akan melahirkan. Hikmah itu irtibatul asbabi, yaitu keterkaitan hubungan atau hubungan sebab akibat. Wal ilali, dan alasan-alasan, ya. Wa taqdimal asya'i, dan mendahulukan sesuatu yang perlu didahulukan, wa ta'khiruha, dan mengakhirkan sesuatu yang perlu diakhirkan. Jadi ini hikmah, ya, hikmahnya itu. Jadi andaikan toh kemudian orang berdoa, ya, maka sesungguhnya doa itu sebagai irtibatil asbab, sebagai bentuk kausalitas, hubungan kausalitas. Ya, seperti ibaratnya orang kalau pengen kenyang, maka dia harus makan. Ya, walaupun sejatinya yang membuat kenyang itu bukan makan, tapi Allah. Ya, ini Allah membuat kausalitas seperti itu, seakan-akan ada hubungan biar tertata rapi gitu. Hikmahnya orang berdoa dan meminta itu seperti itu. Ya, orang sakit berobat, yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah membuat kausalitas. Ya. Orang kalau pengen alim harus belajar, benar, itu kausalitas. Tapi bukan belajar yang membuat pinter itu, tapi Allah yang membuat pinter, yang membuat orang itu kerja menjadikan orang kaya. Yang membuat kaya itu bukan kerja. Coba Allah berusaha irtibatul asbab. Nah, ini hubungannya ada. Hukum kausalitas itu menunjukkan bahwa Allah itu mengatur sedemikian itu dengan caranya. Biar ada ikhtiar dari manusia, ya. Biar tidak nganggur orang itu seperti itu. Wa taqdimal asya wa ta'khiruha, mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan. Jadi kalau ada awal, ada akhir. Biar indah. Jadi satu susunan yang indah begitu itu. Andaikan itu harus kita berdoa yang bersifat kausalitas itu tadi. Wa kullu syai'in, adapun sesuatu indah di sisi Allah darin, sudah berdasarkan atau bergantung dengan ketentuannya Allah, sesuai dengan takdirnya. Oleh sebab itu faman kamulah, maka adapun barang siapa kamulah yang sempurna, apa yakinuhu, yakinnya man. Kalau orang itu sudah sempurna, ya, bahwa Allah tidak pernah melupakan, ya, terhadap makhluknya ini. Yang kemudian orang ini sempurna itu artinya sudah tidak banyak menuntut kepada Allah, banyak memprioritaskan hanya zikir, istigholan bidzikir. Jadi tidak banyak menuntut berdoa, karena dia sadar bahwa seluruh kehidupan ini sudah di kapling-kapling, sudah ditentukan takdir-takdirnya. Maka itu barang siapa yang sudah sempurna, apa yakinuhu, yakinnya man, iktafa, maka cukup bitadbiril haqi, dengan pengaturannya Allah yang maha. Cukup mengikuti alurnya Allah, lebih enak. Allah menakdirkan seperti, ya sudah kita terima itu aja. Ya, antadbiri dibandingkan, yaitu mengatur terhadap dirinya. Jadi cukup ketika orang itu sudah sempurna keyakinannya bahwa seluruh kehidupan ini sudah dikapling oleh Allah, dan kemudian lebih memprioritaskan, memilih terhadap keputusan yang ada di zaman azali, ya, maka itu sebagai tanda orang yang sudah sempurna keyakinannya kepada Allah.
wastagna, dan merasa cukup. Sudah cukuplah. Cukup seseorang itu man bi ilmillahi, dengan pengetahuan Allah, anistijalihi, dibandingkan harus mencari agar supaya Allah mempercepat kepada man tadi. Cukup, nggak usah, sudah mau doa ya sudah selesai, sudah nggak perlu keburu, biarkan Allah yang Maha tahu ini yang tepat waktunya, yang pas nanti sesuai dengan hal-hal yang lain. Karena boleh jadi ketika kamu diistijabahi oleh Allah karena nafsumu, itu justru nanti berending yaitu kemafsadatan. Ya. Maka yang paling baik, atau ketika sudah seseorang sempurna keyakinannya itu, ditandai dengan sudahlah cukup dengan pengetahuan Allah, ya cukup Allah yang bagaimana saya diberikan apa, saya terima kepada Allah. Umumnya tidak sekarang, mungkin menurut Allah ini bahaya kalau dikasihkan sekarang. Sehingga itu istilah wastagna bil, kita cukupkan dengan pantauan, dengan pengetahuan Allah, ini yang pas dan yang layak dan yang maslahah. Kalau nanti saya tuntut berdasarkan nafsu saya, Allah berikan, tapi dibiarkan oleh Allah, ini mafsadat, mudorot ini. Warodiyah dan menerima, warodiyah dan menerima, senang orang yang sudah sudah mandito ini, warodiyah dan wis ridho, orang yang sudah kuat sempurna yakinnya. Bitasrifil haqi, akan bagaimana Allah ngatur, bitasrifil haqi terhadap aturannya Allah. Bima, terhadap sesuatu yaf'alu yang telah membuat ya Allah. Sudah ikut ridho dengan apapun yang dihadirkan Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah. Aku mau dijadikan apapun oleh Allah, enak nerimo itu aja. Bima yaf'alu bayakunu, sehingga ada seseorang itu Ibrahiman, kayak ya ini kayak orang yang menjadi golongannya Nabi Ibrahim. Kenapa dengan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim seperti itu, orangnya nggak mau doa, sudah mencukupkan Allah yang ngatur. Jadi ketika ada orang kalau sudah tidak mau doa, sudah Allah sendiri yang tahu, sudah tak biarkan Allah yang tahu. Atau andaikan saya berdoa pun tidak nuntut kepada Allah, nggak nuntut cepat dipenuhi, karena saya sadar dan ngerti Allah yang paling tahu yang tepat untuk diberikan kepada saya. Itu kalau orang bisa seperti itu, maka sampai bisa dikelompokkan seperti Nabi Ibrahim, menjadi golongannya Nabi Ibrahim, Hanafian, yang diberikan kecondongan, yang diberikan kelunaan hati, Nabi Ibrahim itu. Jadi bagus betul itu, wala syakka, dan tidak ragu lagi, jelas anaman akan sesungguhnya seseorang kana yang ada siapa ala millati Ibrahim, yaitu di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, iktada, pasti orang itu akan mengikuti yaman bihi, terhadap Nabi Ibrahim. Kalau orang punya tauhid seperti Nabi Ibrahim, punya akidah seperti Nabi Ibrahim, pasti dia akan seperti Nabi Ibrahim, gaya-gayanya atau cara-caranya. Apa yang bisa ditunjukkan dari Ibrahim, Nabi Ibrahim itu? Ini, waqad kana. Dan sungguh ada siapa Ibrahim, itu bainas sama iwal ardi, ada di antara langit dan bumi. Hina rumia, ketika dilempar ya Ibrahim, hina rumia, ketika dilempar bi dengan Nabi Ibrahim. Coba Bamen bayangkan, pernah dengar ceritakan Nabi Ibrahim dilempar di antara langit dan bumi, ya ketika beliau dilempar mau masuk ke apinya siapa, Namrud itu ya. Coba Nabi Ibrahim di dalam kitab Fathur Rabbani itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ada banyak sekali baik kelompok jin ya memberikan tawaran pertolongan, malaikat begitu juga. Ibrahim, kamu berdoa, kalau tidak doa kamu saya yang doakan, katanya malaikat. Nabi Ibrahim nggak mau, ya Nabi Ibrahim nggak mau. Ini contohnya seperti itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan bara api yang membara besar itu, dilempar di situ, semua malaikat itu merasa kasihan, akhirnya menawarkan dirinya untuk
memintakan kepada Allah, mendoakan kepada Allah. Sudah Nabi Ibrahim, kalau sampean tidak mau berdoa, biar aku yang mendoakan, katanya. Ditolak oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim mengatakan begini, dalam ini pernyataannya Ibnu Ajibah ya, maksud menceritakan, nanti kan boleh dinarasikan. Tapi di Fathul Rabbani, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, berbeda. Fastaghna, bagi cukup ilmillahi, dengan Allah tahu loh, nggak perlu aku berdoa, Allah tahu kok akan hali, akan kondisiku ke Allah, aku nggak perlu minta, sudah. Ansu'ali dibandingkan ansu'alihi, daripada minta kepada Allah, cukup aku dengan pengetahuan Allah, karena Allah tahu kondisiku, aku nggak perlu minta ansu'ali daripada meminta. Baganat, maka ada apa halatu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, baganat, dan ada apa halatu Sayyidina, kondisi spiritual, yaitu Gusti kita, ya, Nabi kita Nabi Ibrahim kita, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, kondisi spiritual hatinya pada waktu itu al istighraqu namanya, beliau sedang tenggelam fil haqiqati, di dalam tauhid haqiqah namanya. Lah orang-orang tasawuf yang tadi itu yang kita sebutkan, kita jelaskan, itu dikategorikan masuk menjadi Ibrahimian, kelompoknya Nabi Ibrahim. Ya. Ya kalau bisa ya mari kita bisa mencoba itu, ya bukan mencoba, kita belajar. Falamma rudda, maka ketika dikembalikan Nabi Ibrahim li syara'i, menjadi orang yang harus mengikuti syariat. Pada waktu itu berarti Nabi Ibrahim dalam keadaan hal ahwal. Saya sudah jelaskan ahwal, makom itu sudah saya jelaskan dalam kitab ini. Falamma rudda, ketika dikembalikan Nabi Ibrahim di syara'i, kepada hukum-hukum syariat, maka dia menggunakan yaitu mekanisme berdoa, karena dia ada di level orang syariat. Maka kemudian berdoa Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tetap berdoa, jangan salah paham. Jadi syariat menuntun kita agar berdoa, karena doa merupakan tuntutan atau kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tapi secara ta'addubiyah, doamu itu harus diatur. Jadi ketika Nabi Ibrahim dikembalikan menjadi orang yang syar'i, tidak dalam keadaan ahwal, istighraq fil haqiqah, tenggelam di dalam yaitu tauhid sejati, beliau berdoa. Doanya Rabbana ghfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin, yauma yakumul hisab, yauma, pada hari yakumu akan datang atau tegak atau datang al hisabu, yaitu kiamat. Di dalam ayat yang lain, Robbi habli, ini bentuk-bentuk doanya, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak berdoa. Seperti saya jelaskan tadi, Robbi habli, Robbi, wahai Tuhanku, habli, berikan aku hukman, Robbi habli hukman, berikan aku, ya, hikmah atau keputusan gimana, hukman, wal hikni, dan pertemukan aku bisolihina, dengan keturunan yang soleh-soleh semuanya. Wa kadzalika, dan seperti itulah Nabi Ibrahim, seperti keadaan Nabi Ibrahim al-anbiya, adapun para nabi alaihi salam. Tidak adanya Nabi Ibrahim, tidak hanya Nabi Ibrahim doang, tapi nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Aksaru, di mana mereka para anbiya itu memperbanyak minat du'ai, menjalankan doa litasri'i, dalam rangka karena alasan syariat, wa ta'limi,
dan sebagai bentuk taklim, pembelajaran, wa idharil faqati, dan menunjukkan, menampakkan kebutuhannya. Ya, orang doa itu menunjukkan miskinnya di hadapan Allah maksudnya. Allati yang ia adapun faqat, ya butuh kepada Allah itu mawasim merupakan tanda-tanda. Ya, mawasim sebagai tanda kelemahan, tanda seorang hamba. Wa ayadun, dan menjadi hari raya. Jadi fakoh itu orang-orang yang dalam keadaan fakoh, miskin, kurang itu merupakan menjadi hari raya, menjadi kebahagiaan. Justru orang-orang seperti ini ketika tidak diberikan kesuksesan, tidak diberikan keberhasilan, ya itu justru menjadi hari rayanya, kesenangan yang luar biasa. Kama abana, sebagaimana abana akan menjelaskan siapa musannif dzalika akan, yaitu al-faqah tu ayadil muridin ini biqaulihi, atau dzalika akan mawasim itu artinya al-faqah tadi menjadi ciri-cirinya orang faqah biqaulihi, dengan daunnya ya musannif selanjutnya. Dan nanti akan kita lanjutkan kajian itu sesuai dengan waktu yang kita miliki bersama. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.